Kesaksian Brigjen Suparjo, pelaksanaan rencana operasi G30S. Ditulis oleh John Rusa dari buku, Dali Pembunuhan Massal, Gerakan Tanggal 30 September dan Kudeta Soeharto. Ketiadaan perencanaan yang seksama dan ketak acuhan pimpinan pada prosedur kemiliteran, berakibat terhadap kinerja yang luar biasa serampangan. Jika seseorang membuat film berdasarkan analisis Suparjo, karyanya tidak akan terlihat seperti film pesanan rezim Soeharto, Pengkhianatan G30S PKI. Film itu melukiskan para organisator G30S sebagai sekumpulan konspirator-konspirator licik yang kejam, yang merencanakan setiap gerak-geriknya sampai seluk-beluk terakhir. Analisis Suparjo mengungkapkan bahwa para konspirator itu sama sekali gelagapan, bimbang, dan berantakan. Bukannya tampil sebagai penjahat-penjahat yang panjang akal dalam tradisi film spionase, mereka lebih seperti pemain-pemain amatir canggung, yang dengan langgam tragis, memainkan komedi kesalahan. Bagi Suparjo, G30S pada pokoknya menghancurkan dirinya sendiri, dan harus menjadi bahan studi kasus, tentang bagaimana suatu operasi militer seharusnya tidak dilaksanakan. Tujuan operasi militer yang sangat terbatas itu, tidak sepenuhnya tercapai. Titik berat seluruh strategi, sebagaimana dilukiskan Suparjo, ialah menculik 7 jenderal. Ini gagal, karena persiapan yang terburu-buru. Di Lubang Buaya pada pagi buta tanggal 1 Oktober, Suparjo dikejutkan oleh kekacau balauan. Bahkan sampai tahap yang demikian lanjut pun, hal yang penting belum terselesaikan. Sandi belum diputuskan, amunisi belum datang, dan pasukan angkatan udara datang terlambat. Para prajurit dan pemuda sipil secara serampangan dibagi ke dalam satuan-satuan penculikan. Penentuan dari peleton-peleton yang diharuskan untuk tiap-tiap sasaran tidak dilakukan dengan teliti. Misalnya, terjadi bahwa sasaran utama kemungkinan Nasution mula-mula diserahkan pelaksanaannya kepada peleton dari pemuda-pemuda yang baru saja memegang bedil, kemudian diganti dengan peleton lain dari tentara. Tetapi ini pun bukan pasukan yang secara mental telah dipersiapkan untuk tugas-tugas khusus. Regu yang dikirim untuk menculik Nasution, dipimpin oleh seorang prajurit. Padahal 6 regu lainnya, semuanya dipimpin seorang kopral, sersan, atau letnan. Pimpinan gerakan mengetahui bahwa menculik Nasution dan Yani akan menjadi tugas tersulit, karena kedua jenderal ini mempunyai pengawal bersenjata yang ditempatkan di depan kediaman mereka. Itulah sebabnya, regu penculikan Nasution dan Yani secara substansial, lebih besar ketimbang regu-regu lain. Sekitar 100 orang dikirim dalam 4 truk untuk menangkap Nasution, dibandingkan dengan hanya 19 orang untuk Suprapto. Prajurit-prajurit yang paling berpengalaman dan berbakat, tidak ditugasi untuk memimpin regu-regu dengan prioritas utama. Nasution lolos, dan Yani ditembak di rumahnya. Suparjo tidak menjelaskan apa sasaran G30S, tapi orang menduga untuk menangkap hidup-hidup para jenderal tersebut. Regu-regu penculikan menggunakan kekerasan hanya ketika menghadapi perlawanan. Dan sekalipun begitu, mereka agaknya tidak bermaksud untuk membunuh jenderal-jenderal itu. Seorang prajurit yang ikut dalam penculikan, yaitu Sersan Mayor Bungkus dari pasukan kawal istana, menceritakan kepada saya, ia menduga rencana semula ialah untuk menghadapkan para jenderal kepada Soekarno. Rencana itu harus ditinggalkan, karena 3 jenderal mengalami luka berat atau tewas. Gerakan tanggal 30 September tidak mungkin menyeret 3 tubuh berdarah-darah ke hadapan presiden. Begitu rencana semula gagal, 3 jenderal lainnya yang masih hidup dianggap tanpa guna. Pada saat itu, salah seorang dalam gerakan memutuskan bahwa pilihan yang terbaik ialah membunuh semuanya, termasuk juga letnan yang menjadi sasaran salah ambil, dan kemudian menyembunyikan mayat-mayat mereka. Namun begitu, mungkin juga G30S tidak bermaksud menghadapkan jenderal-jenderal itu kepada Soekarno. Bungkus juga mengatakan, pada saat pemberian arahan, pasukan diberitahu bahwa jenderal-jenderal itu akan melancarkan coup, sehingga mereka tidak boleh dibiarkan lolos dari penangkapan. Kesalahan besar yang lain, menurut Suparjo adalah, G30S tidak mengambil keuntungan dari sebagian besar pasukannya. Kompi-kompi dalam batalion-batalion dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, tidak ditugasi untuk mencapai tujuan strategis apapun, dan akhirnya menjadi satuan-satuan penghias yang sia-sia.
Sebagian besar ditugasi menjaga istana presiden yang kosong. Mereka menganggur saja di tengah lapangan depan istana sampai sore hari. Para penggerak G30S barangkali mengetahui bahwa Soekarno tidak ada di istana, setidaknya pada pukul 9.30 pagi, ketika Suparjo kembali ke Halim dengan helikopter dari istana. Tapi dua batalion itu tidak diberi tugas yang berbeda. Memang tampaknya, sejak awal pimpinan tidak mempunyai tujuan khusus bagi mereka. Seperti yang digambarkan Suparjo tentang rencana itu. Satu batalion diperkirakan dari Jawa Tengah dapat digunakan, dan satu batalion dari Jawa Timur bisa digunakan sebagai figuran. Rupa-rupanya, tugas mereka sekadar untuk mempengaruhi masyarakat dengan dampak psikologis, karena melihat adanya pasukan-pasukan yang menduduki pusat kekuasaan negara. Sebagai seorang ahli siasat yang berpengalaman, Suparjo tidak menyalahkan G30S, karena mempunyai pasukan terlalu kecil. Ia tahu, kekuatan pasukan bukan faktor maha penting dalam menentukan kemenangan atau kekalahan. Penempatan pasukan yang tepat, kecepatan bergerak, dan unsur pendadakan dapat mengimbangi kurangnya jumlah pasukan. Ia menulis bahwa satu batalion yang panik akan dapat dikuasai oleh hanya kekuatan satu regu saja. Ia percaya bahwa G30S tidak memerlukan jumlah pasukan yang besar, tapi cukup penggunaan pasukan secara bijaksana. Sebagaimana G30S tidak mengambil keuntungan penuh dari pasukan yang ada di bawah komandonya, aksi ini juga tidak mengambil keuntungan dari stasiun radio. Suparjo mengenal nilai komunikasi radio dalam pelaksanaan kekuasaan. Penguasaan atas pemancar-pemancar radio nasional dapat disamakan dengan puluhan divisi tentara. Tapi G30S menggunakan radio hanya untuk membacakan beberapa pengumuman saja. Suparjo berpendapat bahwa sesuatu aksi yang diorganisasi dengan seksama harus menyiapkan arus propaganda terus-menerus dan harus menjelaskan tujuannya dengan rinci dan teliti. Masyarakat hampir tidak dapat memahami, apalagi mendukung G30S berdasarkan pengumuman-pengumuman singkat yang membingungkan. Suparjo mengemukakan kekurangan ini, namun tidak memberi penjelasan mengenainya. Bahwa G30S menyia-nyiakan kekuatan yang sudah dimilikinya, itu satu masalah. Masalah lain ialah bahwa kekuatan G30S sejak awal rentan. Gerakan ini tidak menguasai pasukan yang mengerti dan mendukung tujuannya. Cukup mengejutkan, dari semua pasukan yang terlibat, Suparjo melihat hanya satu kompi saja yang secara ideologis setia kepada G30S. Waktu dihitung-hitung kembali, kekuatan yang bisa diandalkan hanya satu kompi dari Cakrabirawa. Adapun pasukan-pasukan lain, seperti misalnya dari Garnisun Jakarta, di bawah Latif, dan dari Auri, di bawah Sujono, sekadar mengikuti arahan dari perwira-perwira komandan mereka, dan memiliki sedikit saja atau tidak sama sekali kesetiaan pribadi kepada gerakan ini. Para perwira dari Batalion 530, yang menghabiskan hari berpangku tangan di depan istana, setuju menyeberang saat lepas tengah hari, dengan membawa seluruh batalionnya masuk markas Kostrad di sisi timur lapangan Merdeka. Desersi Batalion 530 itu bukan hanya sebagai akibat kurangnya kesetiaan ideologis kepada pihak para perwira dan prajurit, tetapi juga sebagai akibat tidak adanya ransum makan untuk mereka. Bukan lagi rahasia, bahwa pasukan ini berpaling ke markas Kostrad saat mereka kelaparan. Sejak ditempatkan untuk menjaga istana pada pagi buta, pasukan tidak diberi sarapan atau makan siang. Suparjo, dengan pengalaman kemiliteran yang tentu pernah mengajarkan betapa penting perbekalan makan, menegaskan kesalahan ini. Semua kemacetan G30S pasukan disebabkan diantaranya the lack of food atau ketiadaan makanan. Mereka tidak makan pagi, siang, dan malam. Suparjo mengatakan bahwa kelompok inti perencana di Halim mengetahui pasukannya tidak mendapat makan, hanya sesudah Suparjo mengusulkan untuk menyerang Kostrad. Hal ini baru diketahui pada malam hari, ketika ada gagasan untuk dikerahkan menyerbu ke dalam kota. Pada waktu itu, Batalion Jateng, yaitu Batalion 454, berada di Halim. Batalion dari Jatim, yaitu Batalion 530, sudah ditarik ke Kostrad dengan alasan makanan. Dengan pasukan yang digelar dengan sangat buruk, tidak siap secara ideologis, dan demoralisasi akibat lapar, G30S terbukti menjadi sebuah bencana dalam kerangka pandang militer. Gerakan ini tidak mampu bertahan cukup lama, sehingga masyarakat dapat berbaris di belakangnya.
Gerakan tanggal 30 September mengumumkan keberadaannya melalui RRI Pusat sekitar pukul 7.15 pagi, dan kira-kira 12 jam kemudian, pasukan yang setia kepada Soeharto merebut kembali stasiun radio, serta menyatakan melalui udara bahwa G30S telah dipatahkan.